dia sendiri. Dan sekarang Fredrin, satu hero yang emang selalu dibawakan untuk beberapa match terakhir di tangan seorang Joe. Meskipun menurut aku juga belum terlalu maksimal dengan Fredrinnya, tapi tetap hero nyaman akan cukup dikhawatirkan dan ngebuka Juzin yang bisa langsung menjadi prioritas. Tapi Hayabusa, Harit, Ini adalah salah satu pick yang sangat langsung confident. Ini bukan tanpa alasan Evin. ya. Sosok dari Zuxin itu kalau ketemu Hayabusa itu Wah. kayak serasa menyebalkan. Dan Iya, ngomongin ke arah dia pakai Purify, ini tuh udah jadi opsi terakhir gitu loh. Benar. Dan sekarang dilengkapi dengan Poveus dan juga hadirnya Moskov ya. Tipikal hero-hero yang bisa dibilang punya mobilitas yang tinggi. Dan cukup secure sih dengan split push yang nanti bisa dibawain oleh Moskov kalau misalnya amit-amit ya. Mereka gagal di arah early game. Wah, nikmat banget. Udah lama gak nge-case ngadep ke belakang dengan mic yang normal, bukan mic dim. Bukan ini ya, mic proklamasi saya ya. Also shadows. Suara saya jelas kan? Jelas. Jelas. Kita nggak lagi online kok. Oke. Ini sebelahan. Sebelahan nih. Tapi Sans dengan Loui, Wow. ini yang selalu gue pertanyakan ke Profesor Kabib. Iya. Prof, kenapa dia bisa sepower itu sih pakai Loui? Oke, Hijumi power banget juga, kita tahu. Selain double yin and yang ya Profesor. Tapi ternyata setelah gue ngobrol sama Profesor Kabib, Devin, yang membuat dia makin lebih power adalah ketika penggunaan Sound skillnya itu. rises when I give the word. Setelah cooldownnya selesai, dia langsung pakai lagi ya Prof Dia ya? pakai lagi. Itu dia. Dia kayak udah ada perhitungan dan hitungannya sendiri, kayak dia buang dispersion ke belakang, nanti rotationnya 2 kali jadinya. Dan itu yang ngebuat duality effect-nya benar-benar mematikan banget kan. Makanya nggak kaget kalau misalkan Suns tiba-tiba bisa bikin lawan matchup-nya bonyok di laning. Apalagi kalau kita ngomongin awareness map-nya Suns ini benar-benar hidup. Makanya aku berani bilang dia adalah top 1 Kluoi di Indo. Ya top 2-nya ada Moreno anyway dari Big Run by Vitality. Ya sih, kalau ngomongin Loi memang 2 player itu yang akan jadi pusat perhatiannya. Dan gak berhenti sampai di sana, ada pilihan banning menuju ke arah Khalid juga yang cukup dihindarkan untuk inisiasi atau counter sih lebih tepatnya menurutku, karena dengan hadirnya Loi ini bakal banyak inisiasi yang dibuka duluan harusnya sama teman-teman dari Onyx. Dan untuk tim Liquid ID mereka juga menutup Cici. Ini- Satu experience yang strong banget ya buat sekarang. Ya ini sesimpel mereka Ben Khalid pengen nggak mau sungainya dikuasain sama TLID. Ya. Karena Khalid nanti bakal jadi hero yang merepotkan ketika Luoi kan butuh banget nih vision di sungai. Biar dia nanti roamernya, keyboynya bisa tetap ngebukain sungainya. Ya. Dan mereka tutup dulu Khalid dan chipnya juga tentu. Karena chip akan menjadi salah satu kendala ketika Luoi ingin melakukan diversion yang perfect. Ya ditambah lagi kalau ngomongin ke arah Loui, sekarang ini kalau misalnya sadar, 2 band terakhir dari Onyx adalah dua-duanya yang ngebuat Suns tetap independen. Dia nggak butuh Keyboy untuk bisa nyelamatin dari Khalid karena Khalidnya bisa jump in. Dia nggak butuh Keyboy untuk bisa ngejaga karena sosok dari Chip ini bisa bermain dari backline, Nevin. Iya bener. Dan sekarang Grok ya, ini yang juga sekarang lagi ngetrend banget bagaimana efek dari Tectonic Charge ya. Ini bisa ngacak-ngacak dan kemarin juga sempat dibawain sama Keyboy dan kita tahu bagaimana efeknya bisa ngebalikin satu momen ketika mereka terkena pressure. Tapi sekarang dilengkapi dengan hadirnya Hylos juga. Area of effect-nya ini besar banget loh Prof yang dibawain sama Onyx. Oh, tapi kalau boleh jujur mereka tetap butuh satu lagi sih mungkin untuk loot P-nya. Yang bisa enable juga karena ini Hayabusa, Harit, Luoi 3 damage dealer. Ya. Secara nggak langsung Poveusnya nanti bakal ngerepotin bagi Harit dan juga Hayabusa sehingga butuh satu hero yang mungkin typically kayak Arlot gitu buat bisa mengimbangi Hylos-nya dan juga Luoi-nya karena Luoi Arlot ini kan combo yang sangat dinamis. Usually the unseen Iya. world that tells Tapi the best kembalinya Guinevere stories. sekarang 2 kali pick 100% win rate untuk sejauh ini. Dan Bisa kombinasi sama Guinevere juga dan kalau ngomongin soal damage, ini Guinevere-nya bisa build hybrid juga kok. Mungkin dia tetap bakal bikin brute force, tapi dia bakal punya concentrated energy juga. Wow, tapi lapu-lapu ini bisa dibilang menjadi salah satu hero yang Poveus dan juga Guinevere, Profesor. Ya, sejujurnya early game dari tim Liquid ID ini sangat rapuh sekali untuk damage-nya. Mereka minim banget dari segi damage. Mereka Iya. hanya mengandalkan mungkin Molten Essence atau bahkan ya Spatial Migration dan juga gerakan dari Guinevere-nya untuk bisa memaksimalkan bagaimana level dari jungler. Iya, Yes. hero-hero yang emang cukup lebih balance sih kalau kita ngelihat dari Onyx ya. Apalagi secara defensif pun mereka harusnya cukup power karena area of effect-nya yang sangat besar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di EPL Indonesia. Mampukah tim Liquid berhasil mendapatkan poin atas Onyx atau sang raja tetap di atas langit? EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's Sangat menarik antara Aran dan juga Lutfi. Kita tahu bagaimana jejak karir dari seorang Yang mungkin harus diperhatikan juga di sini adalah kita tahu
Aran ini bener-bener datang dari nol sampai dia dapetin juara MPL Indonesianya. Iya, ya. Perjalanan yang nggak mudah ya. Tapi sekarang nih dalam posisi yang lumayan terombang-ambing. Semoga bisa kembali lagi ke tracknya. Dan untuk di arah early game pun kita nggak ngeliat pergerakan yang terlalu agresif dari kedua belah sisi jungler. Queen yang akan cenderung lebih menunggu. Karena ya tadi seperti yang dibahas Profesor KB juga, ini bisa build ke arah hybrid. Mereka butuh damage untuk di awal, sementara Moskov juga masih harus sibuk di area laning. Udah mulai ada ganking. Awareness yang baik dari Lutfi karena emang sempat nggak ketemu sama sekali nih untuk Joe-nya. Sehingga akhirnya Joe-nya udah mulai show di bagian bottom lane. Scavenger coba untuk didapatkan untuk Lutfi terutama karena dia butuh level 4-nya. Selama nggak Kairi yang kena sih kayaknya yang lainnya masih bisa selamat ya. Iya. Dan ngomongin ke arah setup yang dimiliki, ini mungkin akan dimiliki dari tim Liquid karena mereka lihat detikan ke arah Purple Buff. Cuma Onyx nggak tahu akan melakukan respon terhadap Turtle ini seperti apa. Kiboy sudah membuka badan dengan lapu-lapu. Fighters, satu buah coin Shadow udah master di first blood di tangan dari seorang Aran. Shadow kill, keluar begitu saja Kairi. Atau nowhere retribution yang on point. Berhasil mendapatkan satu Turtle dan juga point kill yang sangat menguntungkan tim Onyx. Atau nowhere, tiba-tiba kita lihat Skylar turun. Udah tiba-tiba ada di tengah sana. Yang dimana kondisinya dia dalam posisi di atas dan 7-0 Profesor KB. Oh my god. Klasmen sekarang kan Liquid 06, kalau kalah sekarang 07. Oh iya benar sih. Tapi memang kalau kita ngeliat dari tim fight tadi ya, ini keuntungannya banyak banget loh dari segala sisi. Terutama dengan mendapatkan ke arah jungler yaitu ke arah Soranjo. Dan mungkin nggak berhenti sampai di sana karena pressure di area XP akhirnya udah bisa dipegang yang tadinya dipegang sama Aran. Itu tadi sih mungkin karena dari start awalnya ya mereka juga agak-agak bingung targetingnya mau kemana dulu karena Hylos-nya udah dateng, Lutfi-nya juga udah dateng. Lapu-lapunya langsung engage ke belakang dan Aran jadi korban pertama itu udah pasti bakal buyar banget. Bakal instan dan Bakal instan untuk bisa dive, kayaknya bakal mudah banget karena gak ada yang bisa menghadang dia. tapi tim Liquid masih punya Chevin. Lihat Chevin berhasil mendapatkan voting terhadap Liquid. Dia percaya gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin di MPL Indonesia. Dan ini kita bakal melihat apakah 5 caster lain akan ditampar langsung oleh tim Liquid. Apa kembali lagi? Kenyataan memang sepahit itu kalau Onyx tetap berada di atas langit. Ya, kita seringnya ditampar sih ya, tapi kalau untuk yang kali ini akan jadi seperti apa? Karena sebenarnya untuk 3 menit yang pertama, keunggulan yang dipegang sama Onyx pun masih belum terlalu jauh, kecuali di area top lane. Ada pressure yang udah mulai terasa, dan kalau misalnya Kabukinya gagal di area early game, mungkin itu aku baru bisa bilang ini bahayanya makin besar buat tim Liquid ID. Aku setuju karena ini cukup depending on Kabuki nanti di arah mid game atau late game-nya. Ngomongin ke arah kondisi Skylar juga dia malah sangat menguntungkan sekali ya di laning ya. Dia menang membuat Kabuki harus pulang tadi kalau nggak salah sekali. Nggak sempat pulang apa? Iya. Masih punya Rinkin di sana ya. Ya masih punya. BSK mana yang belum biasanya? Moskov. Jadi dia bakal tetap stay di line. Dan sekarang permasalahannya adalah bagaimana setup dari tim Liquid karena balik lagi mereka masih minim banget untuk damage sementara Skylar-nya udah mulai show di Iya, mid lane. itu dia. Yang cukup berbahaya di mana Skylar sudah melakukan rotasi di arah bottom lane. Standby positioning dalam kondisi yang kalah tapi Lutfi di depan sana Prefice tersebut juga Aran target utama mereka Joe. Lihat dia bisa terlalu besar membuat Joe harus terniksa di depan sana membuat Skylar dengan Skylar membuat has kill mundur jauh dan paling kehilangan momentum terhadap turtle mereka double kill. Liquid benar-benar ditekuk. Teamfight tadi seakan-akan teamfight yang tidak berat untuk Onyx. Lihat udah langsung rotasi lagi ke tempatnya masing-masing. Bahkan Turtle dicicil bukan oleh Kairi. Ya, ini sekarang udah langsung kembali dan sesuai dengan audience topik voting kita sih. Komunikasi ini yang kita pertanyakan juga. Dengan 4 pemain yang tadi hadir sebenarnya di area Turtle, tapi Firza masuk di waktu paling akhir dibandingkan teman-temannya. Dan akhirnya mereka harus kehilangan poin eliminasi lagi. Tim Liquid ID, mereka harus menyatukan lagi komunikasi mereka. Mungkin satu-satunya jalan untuk sekarang adalah, dan satu-satunya harapan adalah ke arah Kabuki. Jangan sampai nih Kabukinya ikut fell off juga Profesor KB. Ya, tapi kalau kita lihat dari itemnya concentrated energy buat Joe. Item pertamanya yang itu menjadi alasan kenapa tadi Joe begitu squishy. Itu mudahnya untuk dihajar dengan Lutfi. Dan lihat B, Prefighters kembali bicara Yaskiel. Lihat, sangat menakutkan sosok Lutfi. Sampai membuat tim Liquid harus kehilangan semua grip yang ada di tengah. Momentum di tengah dilepasin. Dia nggak mau bahkan untuk coba adu clear. Dibandingkan harus kehilangan 1 atau 2 poin. Ya, dan rotasi juga tadi langsung cepat ya ke area atas. Karena ya mereka pengen kasih lagi pressure ke arah outer turret di area top lane.
Sementara itu sekarang di area mid lane ini yang mungkin bakal dipaksa lagi. Apakah Lutfi akan maju ke arah depan? Karena ngomongin cara flicker Lutfi megangnya langsung ada Firza mencoba melakukan dive in. Tapi nampaknya Kairi mendapatkan satu point kill. Para pasukan dari tim Onyx mereka memilih untuk point kill dan rotasi terjadi. Ini yang sempat kita bahas tadi Nevin sama KB. Kita bertanya, kenapa Suns menjadi salah satu top tier permainan Louis yang sangat cepat? Karena ultimate-nya selesai, itu langsung rotasi. Dia gunakan, dia nggak akan wasting time. Dan Lutfi standby dengan flicker. Ketika Brave Fighters dibuka, itu menandakan satu. Kalau nggak mau perang, mundur. Lepasin. Tapi kelihatan ya bagaimana agresifnya Onyx tadi untuk langsung mengirim 4 pemain mereka ke bagian bottom lane. Untungnya sempat ada Spear of Destruction sih yang connect sehingga Moskov dari Kabuki juga masih bisa melarikan diri ke area tengah. Tapi ya sekarang yang mungkin harus jadi perhatian utama juga dengan area turtle yang kembali lagi terbuka dan purple buff yang udah bisa diambil. Ini tim Liquid ID udah nggak punya nafas lagi Prof KB. Wah ini benar-benar berat banget buat CLID. 5.000 gold lead. 0-6. Ngebuat Onyx semakin bahkan untuk mendekati ke arah turtle aja bakal susah banget. Mereka cuma bisa buka vision buat Moskovnya Kabuki. Karena itu doang satu-satunya harapan buat bisa farm. Ini bukan hanya perfect turtle. Ini mereka bermain di setengah lapangan. Sungai pun nggak ada yang berani mereka lewatin. Seakan-akan sungai ini kutukan untuk tim Liquid. Mereka keluar sungai sedikit, mereka dimakan, mereka dipanis. Ini semuanya udah di tangan dari Onyx. Seluruh jungle dari tim Liquid. Bener-bener rumput untuk sang kuda nggak ada yang bisa dimakan sedikit pun. Ya ini laut mati ya, karena begitu mendekati ke area laut mungkin mereka bisa langsung ditumbangkan juga. Tapi sekarang dengan inner turret yang kembali lagi menjadi milik dari Onyx, tim Liquid ID gak ada jalan lain selain melakukan defensif aja, menunggu. Tapi entah sampai kapan sih kalau ngelihat kayak gini ya, karena mereka belum punya damage. Joe di depan sana bakal memasang Viva sekalipun dan dia nggak bakal punya waktu untuk ngeluarin file Requiem itu nggak bakal. Udah lihat setengah darahnya. Dan sekarang kalau kita ngomongin ke arah nunggu mid to the late game, dia nggak punya high ground, Nevin. Dia nggak punya apa-apa untuk bisa menahan semua damage yang dengan Onyx. Wah, dan ini 8 menit untuk pasif turret udah terpecahkan, Prof. Oh, udah pasti ya, rugi banget. Ah, ini Onyx bener-bener untung banget. 8.000 gold lead bahkan. Wow. Skypiercer Ryzen Skypiercer juga. Ini udah bener-bener bakal di-lead terus sih sama Onyx. Siapapun yang dalam keadaan low HP udah pasti lebih mudah untuk terkena efek lethality dari Kairi. Apalagi semenjak dia udah punya War Axe juga. Dia udah punya cooldown yang cukup, makanya Skypiercer untuk lebih tajam lagi. Bisa ngedeal damage, baik itu depan atau belakang. Berat banget untuk Liquid kali ini, Nevin. Mereka bener-bener nafas pun ini nggak ada. Nafas, ngomongin nafas tapi lihat rotasi terjadi. Surprise! Happy birthday untuk Kabuki. Shadow Kill dikeluarkan. Skylar masih memakan Kabuki dan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, jangankan lewat sungai, keluar dari base-nya aja. Hukum habis-habisan, Nevin. Hanya beberapa inci aja dari base turret. Dan memang untuk Onyx dengan kekuasaan sebanyak ini nih bakal berat banget. Dan ini dia MPLID Extremer, ada Zizi. Halo Zizi. Halo. Wah, luar biasa ya guys. Buat kalian semua juga bisa langsung kunjungi MPLID Extremer. Ada Zizi di sini. Best turret dipecah. Wah. Di under menit ke-10. Waduh, dan solo lord juga ya. Dari seorang Kairi. Udah nggak ada kesempatan lagi. Tapi masih ada nggak sih Prof sebenarnya secara hero yang mereka bawakan? Iya, ini cuma nungguin Onyx yang bikin misplay. Oh, digas. Digas Lutfi menuju ke arah Yahaskiel. Dan bahkan dari Firza di depan sana. Joe memasuk dengan Lutfi, tapi Lutfi masih progress one bad way. Skylar bebas berdansa dengan sabar untuk double kill. Looking for triple kill. Lutfi masih mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Menutup Onyx dengan ada 3 kill yang sangat maksimal. Lihat di depan sana Suns bakal coba untuk menakut-nakuti tim Liquid. Karena mencoba untuk menjemput ke arah Lutfi. Tapi sayangnya para pasukan dari tim Onyx, lihat mereka lewat base. Seakan-akan gak ada base turret di depan sana Lutfi. Revicer dibuka kembali sama fokus ke base. Gak boleh apa-apa terjadi. Dan ini benar-benar bencana. Diacak-acak kandang dari sang kuda. Wheel of Dragon dan bahkan Onyx sang Raja Langit melenyapkan, mematahkan Liquid. Wow. Game pertama. 10 menit saja waktu yang dibutuhkan.